Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, Abah, Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada yang sekarang belajar di rumah. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Ayah akan melakukan liputan khusus. Kalau boleh diibaratkan grebek rumah azam. Kita akan mau menyaksikan program program khusus tahfidz 30 juz ya, melalui program pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah ya. Nah, nanti kita saksikan ya seperti apa dia sedang belajar program tahfidz ini ya, program tahfidz ini dengan pull out, dengan metode pull out, dengan para ustadz-ustadznya ya. Oke, siap ya. Oke, yuk kita lihat ya. Nah, ini pembelajaran dengan video conference atau teleconference melalui aplikasi khusus dengan domain Darul Jannah. Nah, dia sedang setor hafalan sekarang pada Ustadz TB. Kayaknya asik kalau melihat dia di rumahnya belajarnya kayak gimana gitu. Kita sudah sampai rumahnya, tapi belum ada tanda-tanda ada kehidupan ini. Mungkin belum. Yang mana ya rumahnya ya? Ini apa depan ya? Kita turun aja. Oke. Assalamualaikum. Maaf ganggu. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Ya, ini Bunda Azam atau Mama Azam. Ini ya. Aufi. Iya, ini Pak Aufi. Ya, Pak Aufi ini yang paling kita andalin nih di 3D production-nya. Udah lama nggak ketemu Mama Azam. Oke, nggak sabar nih, kita pengen lihat ya. Enggak, silakan ya. Permisi ya. Iya, berangkat aja. Nggak apa-apa. Udah mulai. Sudah sayup-sayup kita dengar suara ngajinya. Ya, oke. Izin ya, Mama Azam. Ya. Ini lagi setoran murojaah. Dan luar biasanya, ini beberapa minggu yang lalu sudah menyelesaikan program 30 juz. Oke, Azam, minta izin, boleh shadaqallahul adzim dulu sebentar? Oh ya, oke. Ya, ya baik. Teman-teman, sekarang ayah pingin ngobrol sejenak ya. Gak apa-apa Azam ya, diganggu sebentar ya. Nah, ini ada kakak Imam, dulu juga alumni Darul Jannah. Ini hafalannya juga sudah selesai ya? Oh, sedikit lagi. Nah, memang ini keluarga yang cinta sama Al-Quran. Mahabbahnya pada Al-Qurannya sangat tinggi. Oke, Azam sehat. Azam sehat. Saya boleh ada kursi? Ya, ini mungkin. Ya. Ruangannya sempit ya. Gak apa-apa. Oke. Azam, gimana rasanya belajar jarak jauh atau belajar dari rumah? Lebih senang. Oh, lebih seneng. Kenapa tuh? Bisa sambil makan? Enggak, Oh, kalau enggak. dari jauh, dari sini Karena di puasa ya. bisa itu murojaahnya lebih banyak. Kalau sekolah kan ada. Murojaahnya lebih banyak. Oke. Terus kalau jarak jauh begini nggak bisa digalakin ya sama Ustadz TB sama Ustadz Enggak. Sudirman? Oh enggak. Ya. Enak di sini. Oh enak ya. Nah ini, maaf. Nah ini contohnya, ya sedang telekonferensi, ada Ustadz Sudirman, ada Ustadz TB, dan kali ini agak spesial karena semua teman-teman guru yang terlibat dalam program tahfidz khusus ini kita undang di Microsoft Teams ini ya. Ada Ustadz Hakim, ada Ustadz Agus Wardi,
ada Ustadz Qurtubi, ada Bu Ira. Ternyata dengan Microsoft Teams semangat Azam itu tidak terkurang. Luar biasanya, ini kan ayah nargetin kalau tidak salah ingat kelas 5 ya Mama Azam ya. Program 30 juz kelas 5 harus selesai. Kelas 6 tinggal mengejar untuk supaya hafalannya muntas gitu atau sempurna ya. Nah, ternyata dia lebih cepat dari sebelumnya, dan ini salah satu berkah dari pandemi Covid karena dia bisa menghafal banyak gitu ya. Betul ya Azam ya? Iya. Nah, luar biasanya dari target yang seharusnya lebih cepat 1 tahun 3 bulan. Ini luar biasa. Gimana rasanya Azam? Ya. Senang nggak selesai? Ya. Senang banget. Senang banget ya. Kak Imam seneng? Adiknya? Pastinya mama sama Ayah Azam seneng banget ya. Ketika belajar dengan jarak jauh, dengan telekonferensi atau dengan GCR, ada hambatan nggak atau kendala Azamnya? Ada, kadang-kadang kalau ngirim ke kelas pun kadang-kadang server itu gambar ditolak server. Oh iya ya, karena kepenuhan ya, karena kepenuhan. Oke, Azam berani nggak khataman sendiri, nggak melihat dari juz 1 sampai 30? Kapan tuh kira-kira siapnya? Ya paling lambat kelas 6 pastinya ya. Karena memang tidak mudah seorang hafid yang sudah menyelesaikan 30 juz terus lancar semuanya tanpa melihat sama sekali dari juz 1 sampai 30. Tapi dengan pengalaman Azam, selesai belum sampai pada waktu yang ditentukan, jauh sebelum pada waktu yang ditentukan. Saya yakin dan sangat yakin sekali Azam bisa mengejar itu. Program berikutnya adalah sempurnakan hafalannya ya. Kalau dari Mama Azam, Ayah Azam pastinya ingin lebih jauh lagi ya. Alhamdulillah bisa selesai ya. Dan saya juga tidak menyangka ya, dari anak yang prematur seperti itu ternyata cepat sekali Ya. Dan juga tidak menyangka Ya, secepat itu. betul. Kalau boleh diurut, cukup bahagia, sangat bahagia dengan program selesai Mama Azam. Ya. Alhamdulillah, yang pasti sangat bahagia ya. Hmm. Karena kita juga nggak nyangka kalau Azam bisa lebih cepat seperti ini. Tentu masih butuh proses penyempurnaan yang cukup panjang. Bagaimanapun, saya cuma berharap Azam dan anak saya yang kakak Imam sama-sama bisa mungkin hafalannya dan mengamalkannya, ayah. Yang paling penting kan mengamalkannya. Saya juga terima kasih ayah sudah percaya pada Azam sehingga ayah mau untuk menyetujui kalau Azam bisa sekolah sambil menghafal Quran. Karena anak ini dari sebelum kelas 1 udah bilang ya pas setelah TK, aku kalau misalkan tidak boleh sambil menghafal sekolah di DJ, aku lebih baik nggak usah sekolah dulu, menghafal dulu. Makanya saat itu dulu saya minta sama ayah, mungkin nggak ya kalau Azam sekolah sambil menghafal. Kemudian kan sama ayah sempat dites lah, ditanya-tanya ya, kemudian sudah oke. Ya, alhamdulillah Azam ini cukup kreatif banget ya, jadi nggak mau diam. Sekarang ini juga merekam, dia ngaji sendiri tanpa disuruh dari subuh, bahkan kalau nggak diberhentiin dari subuh sampai malam ya nggak berhenti, dan itu pernah terjadi. Dan terjadi bukan sekali, berkali-kali. Jadi asik aja sendiri ngaji gitu kan. Kemudian dia sekarang ngerekam sendiri, nanti dia gaya sendiri seperti idolanya, kemudian dia edit sendiri. Pertanyaan sponsor nih. Kira-kira SMP mau di mana nih? Alhamdulillah. Jadi kemarin tuh sempat main ke rumahnya Ustadz Faisal Amirfa. Beliau saya kenal udah lama sebenarnya. Coba kemarin kesempatan ke sana. Tapi jujur saja ya, saya lebih menyukai yang dekat-dekat saja. Kalau Allah izinkan, biarlah Azam selesai di DJ. Karena seperti kakaknya 9 tahun di DJ. Kalau ayah ingat tahun 2010, kakaknya juga pernah mengukir satu prestasi buat dengan DJ. Insya Allah Azam juga insya Allah bisa
Saya cuma mohon dukungannya dan kesempatannya Azam. Amin. Dengan kreativitas Azam yang kayak gini nggak mau diem ini. Siap. Oke, saya sejenak ingin menyapa. Assalamualaikum Ustadz TB. Ustadz TB sehat? Oke, alhamdulillah. Oh, pakai ini aja. Nah, jadi mati dulu. ya ini adalah salah satu guru pembimbing tahfidz Azam. Gimana rasanya? Nggak apa-apa, biar Azam sudah kedengaran. Ustadz TB, gimana rasanya anak kita sudah selesai 30 juz? Seneng ya? Ya. Deketin. Nah, oke. Oke, katanya seneng banget, luar biasa. Setelah ini kita belum kelar loh ya Ustadz TB ya. Ini harus ingat nih, tanggung jawab kita belum selesai karena hafalan Azam belum semuanya lancar, betul ya? Oh iya katanya, iyanya semangat banget nih sama Ustadz TB. Ustadz Sudirman, gimana rasanya ketika anak didik kita sudah selesai 30 juz? Oke, alhamdulillah katanya, senang banget ya. Dari 1 ayat, 2 ayat hingga sekarang selesai juga ya. Ini istimewanya Azam nih ya. Gurunya itu langsung digarap oleh 3 orang. Bahasanya kasar ini ya. Langsung ditangani oleh 3 orang ya. Jadi ada Ustadz TB, ada Ustadz Sudirman, juga di waktu-waktu senggang Ayah juga menerima setoran awal-awal ya. Habis itu karena kesibukan akhirnya lebih sering dengan Ustadz TB dan Ustadz Sudirman. Dan uniknya lagi, karena ini program siswa berbakat khusus di program inklusi, jadi makanya saya agak tekankan nih pada para pemirsa ya, bahwa program inklusi itu bukan hanya pada anak berkemampuan khusus, tapi juga yang berbakat khusus. Jadi selama ini masyarakat menganggap bahwa inklusi itu seakan-akan gimana gitu rasanya gitu ya. Padahal inklusi itu program yang luar biasa. Dan saya terima kasih banyak sama Pak Hakim, Pak Ismat, Pak Kurtubi, Bu Ira, juga semua sama Bu Rini yang mengatur semua jalannya. Azam ini agak spesial, kenapa? Karena ditangani langsung oleh tiga hafidz ya, 3 guru yang menangani. Dan kita tadi dengar, ya ini saya juga bahagia ya, SMP di Darul Jannah lagi. Walaupun bukan berarti harus ke Darul Jannah ya. Kalau misalnya ada sekolah yang lebih bisa mewadahi kekhususan dari talenta Azam, itu boleh-boleh saja. Dan syaratnya kata Mama Azam, ini manjanya orang tuanya nih ya, nggak boleh jauh gitu ya, nggak boleh jauh. Padahal anaknya saya mau bawa ke Mojokerto, anaknya siap gitu ya. Ya, padahal cuma 1 bulan loh ya. Ini sedang setor murojaah, jadi karena nambahnya sudah selesai, ini setor murojaah. Teman-teman bisa lihat tadi ya, cerianya Azam, gembiranya Azam, bermainnya Azam, tetap tidak berkurang. Anak-anak, untuk anak SD, anak TK, bukan berarti kemudian kamu menghafal kamu jadi tertekan. Betul ya Mama Azam ya, Ayah Azam, bukan berarti tertekan, justru malah dia lebih bahagia, lebih emosionalnya lebih baik. Dan pastinya menurut penelitian, orang-orang yang senang menghafal Al-Quran, kecerdasannya itu ya maaf ya, harusnya mendengarkan ya, harusnya mendengarkan ketika Faidah Qara'tal Quran fastami gimana? Faidah Qara'tal Quran fastami lahu ansitu la'allakum turhamun. Ya. Jadi tetap bahagia dia walaupun dia menghafal 30 juz. Artinya bahwa semua anak-anak di Darul Jannah maupun dimanapun berada itu berpeluang sama ya. Sepakat ya Ayah Azam ya, kalau peluangnya sama ya. Tinggal sungguh-sungguh. Terus Azam? Rajin setor. Terus apa
apa ya? Rajin murojaah, rajin berdoa, dan pastinya ayah bundanya harus mendukung. Saya pikir cukup liputan kali ini. Mama Azam ada yang disampaikan? Nggak apa-apa. Silakan Mama Azam. Insya Allah Azam SMP di DJ karena sudah cinta pada DJ. Kakaknya Azam juga alhamdulillah 9 tahun di DJ, adiknya juga insya Allah kalau Allah izinkan seperti itu. Apalagi ayah pernah bilang kalau DJ itu sudah komplit, ustadz-ustazahnya itu sudah mumpuni. Mudah-mudahan ayah dan para ustadz dan ustazahnya siap membimbing Azam, maksudnya dengan segala macam polahnya gitu ya. Seperti itu. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tadi Azam menyampaikan apa ya buat teman-teman? Ayo sama-sama mari menghafal Quran. Kenapa? Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat. Syafaatnya apa bagi pembacanya? Oke. Allah telah berfirman di surat Al-Qamar, bunyinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal mudzakir. Ayat 17, 22, 32 dan 40. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk ingat. Maka siapa yang mau mengingat? Teman-teman, anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, terutama yang sedang belajar di rumah, betul apa kata Azam tadi bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Nah, uniknya, mic-nya dimatikan dulu Azam. Uniknya di dalam ayat itu saya ingin melengkapi sedikit ya, karena Allah menggunakan kata yassarna. Yassarna itu wazannya fa'ala. Fa'ala itu salah satu kandungan makna dari kata itu litaksir, yaitu memperbanyak. Ya, ini juga bisa ditafsirkan bahwa menghafal Al-Quran kalau ada mau, yang penting sungguh-sungguh dan istiqomah pasti bisa. Karena ini jaminan dari Allah gitu. Nah, yang kedua tadi ada hadisnya dan itu sahih. Man qara al-Qur'an fasadarahu fahalla halalahu wa harama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asyra min ahli baitihi qad wajabat lahumun nar. Jadi 10 anggota keluarga yang hafal Quran itu walaupun sudah diputus dia ahli neraka karena ada satu anggota keluarganya, anaknya yang hafal Quran, ayah bundanya bisa ditolong. Ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan kita ada yang melanjutkan. Dan siswa DJ ada yang estafet. Menghafal Al-Quran itu mungkin ya, dan mudah bagi orang-orang yang memang niatnya, himmahnya, azamnya kuat ya. Mungkin gitu, Ayah Azam, Mama Azam, dan Azam, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga liputan kali ini bermanfaat buat semua. Kita tutup liputan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.